Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Mujibatul ghusli. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Mujibatul ghusli. Al ghuslu bi dhammil ghain alal ashhar indal fuqaha fi ghusli jami'il badan wa bi fathiha fi ghusli ba'dihi aw ghairihi katsaub. Lafadz ghusl menurut qaul yang masyhur di dalam kalangan ulama fikih, ketika dibaca dhammah ghainnya itu mengarah pada ghusli jami'il badan ataupun membasuh semua anggota badan, diistilahkan dengan mandi. Tapi ketika wa bi fathiha fi ghusli ba'dihi aw ghairihi, namun ketika dibaca fathah ghusli maka nanti arahannya yakni membasuh sebagian dari anggota badan ataupun membasuh semisal selain badan, yakni pakaian ataupun yang lainnya. Itu ketika kita mengacu pada qaul masyhur dari kalangan ahli fikih. Tapi ketika kita mengacu pada ulama lughawiyin ataupun ulama bahasa, maka wal fathu wal afsah indal lughawin mutlaqan. Maka dibaca fathah itu adalah qaul yang lebih fasih menurut ulama bahasa. Mutlak ini baik digunakan untuk mandi ataupun digunakan untuk membasuh badan. Jadi kita menggunakan qaul masyhurnya fuqaha saja. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku sittatun ana 6. Ilajul hasyafati nyatane yaiku nglebokake hasyafah fil farji ing dalem farji. Wa khurujul maniyyi lan metune mani, wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan ngelahirake, wal mautu lan mati. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan seorang untuk mandi besar, mandi janabah itu ada 6. Yang pertama adalah ilajul hasyafah, yakni memasukkan hasyafah di dalam farji. Hasyafah itu kalau menurut bahasa yang lain itu dikatakan sebagai glans, yakni memasukkan hasyafah ataupun glans pada farji. Kemudian yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya sperma. Selanjutnya yang ketiga adalah wal haidu, haid ini bagi perempuan, wan nifasu, kemudian nifas, wal wiladatu melahirkan. Kemudian yang terakhir adalah wal mautu, mati. Berarti mati itu merupakan sebab seorang harus dimandikan. Jadi di sini kalau diistilahkan ada mustarok, ada mukhtas. Yang mustarok dalam artian bisa berlaku bagi laki-laki dan perempuan itu ada 3. Yang pertama adalah hubungan badan. Kemudian yang kedua adalah keluarnya sperma, dan yang ketiga adalah meninggal ataupun mati. Ini bagi laki-laki ataupun perempuan harus mandi besar. Kemudian untuk mayit laki-laki ataupun mayit perempuan harus dimandikan. Kemudian ini khusus bagi perempuan adalah haid, nifas, dan wiladah. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana 2. An-niyatu nyatane niat, wa ta'mimul badani lan meratani badan bil ma'i kelawan banyu. Ini fasal menerangkan tentang beberapa kefarduan mandi. Berarti mandi itu bisa dianggap sah ketika memenuhi 2 rukun ini. Ini baik diberlakukan untuk mandi yang sifatnya wajib ataupun mandi besar yang sifatnya adalah sunnah,
Seperti halnya mandi mau melakukan sholat Jum'ah. Mandi mau melakukan sholat Jum'ah ataupun mandi untuk sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ataupun mandi sunnah-sunnah lainnya. Ini diberlakukan. Berarti fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama, an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Kalau di sini semisal mandinya adalah wajib, seperti halnya ka'ayyan wiyal junub raf'al janabah wal haidu wan nufasa'u raf'al haidhi awin nifas. Contoh seperti halnya seorang yang junub itu niat untuk menghilangkan janabah. Nawaitul ghusla li raf'il janabati fardhalillahi ta'ala. Ataupun orang haid semisal niat nawaitul ghusla li raf'il haidhi fardhalillahi ta'ala, ataupun niat-niat yang lain au yanwiya kulla adail ghusli. Kemudian yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma'i, yakni meratakan air ke seluruh anggota badan. Berarti fardunya mandi itu cuma ada dua. Yang pertama itu adalah niat, kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh anggota badan. Faslun ai hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Syurutul wudhu'i utawi pira-pira syarate wudhu iku asratun ana 10. Al islamu nyatane Islam, wat tamyizu lan tamyiz, wan naqa'u lan suci utawa bersih, anil haidi ando sanging haid, wan nifasi lan nifas, wa amma atau datang haidi, wa amma lan suci sangking barang yamna'u kang bisa nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Wa alla yakuna lan yen ora ana iku alal udwi ing atase anggota badan apa ma perkara yughayyiru kang bisa ngowahake apa ma al ma'a ing banyu, wal ilmu lan ngawarwi bi fardhiyatihi kelawan kafarduane wudu, wa alla ya'taqida lan yen ora ngiyakini utawa ora nekotake sapa al mutawaddi fardhon ing fardhu siji min furudhihi kang saking pira-pira kefarduane wudu, nekotake sunnatan ing sunnah. Wal ma'u lan banyu at-tahuru kang suci tur bisa nucikake apa al-ma', wa dukhulul waqti lan manjinge wektu, wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi keduwe wong kang langgeng hadase. Berarti dukhulul waqti wal muwalah lidaimil hadas. Fasal menerangkan tentang beberapa syaratnya wudhu. Syaratnya wudhu, sebelum seorang itu mau melakukan wudhu itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terdahulu. Yakni syaratnya itu ada 10. Yang pertama Islam, ini syarat mutlak. Seorang akan wudhu itu harus Islam dulu. Karena fala yasihhu min kafirin li'annahu ibadatun badaniyatun bi ghairi darurah wa laisa huwa min ahliha. Ketika seorang itu tidak Islam dalam artian orang kafir, maka wudhunya tidak sah. Alasannya wudhu adalah ibadah badaniyah bi ghairi darurah, karena wudhu adalah ibadah badaniyah yang dilakukan tanpa adanya darurah. Wa laisa huwa min ahliha, kemudian orang kafir itu bukanlah ahli ibadah. Kemudian syarat yang kedua adalah wat tamyizu, yaitu tamyiz, yakni bisa membedakan mana tangan kirinya, mana tangan kanannya, bisa membedakan selatan utara, sudah bisa membedakan antara barat dan timur. Itu salah satu dari kriteria tamyiz menurut sebagian ulama. Kemudian syarat yang ketiga adalah wan naqa'u anil haidhi wan nifasi, suci ataupun bersih dari haid dan nifas. Jadi orang nifas, orang haid itu ketika wudhu ini tidak boleh dengan niat lirafil hadas, tapi dengan niat yang lain yang bukan untuk menghilangkan hadas. Karena apa? Karena orang haid dan orang nifas itu masih memiliki hadas.
Selanjutnya yang nomor 4 adalah wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Syarat yang nomor 4 sebelum wudhu itu di anggota badannya itu tidak ada perkara-perkara yang bisa mencegah air sampai ke kulit, seperti halnya kaduh ninjamidin, seperti halnya minyak yang sudah mengeras, ataupun taruhlah stipo, ataupun cat, ataupun yang lainnya yang bisa mencegah keberadaan air bisa sampai ke kulit. Kemudian syarat yang nomor 5, wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Tidak ada di anggota badan suatu perkara yang bisa merubah kemutlakan air, seperti halnya kaza'farona, seperti halnya minyak za'faron. Semisal di tubuh ataupun di anggota badannya wudhu, tangan ataupun wajah itu ada minyak za'faron, sehingga ketika seorang itu wudhu maka keberadaan air yang melewati anggota tubuh tadi itu terkena za'faron, sehingga kemutlakan air itu akan bisa berubah. Berarti air yang sifatnya itu mutlak itu menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan karena bercampur dengan sesuatu yang suci kemudian berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Selanjutnya wal ilmu bi fardhiyatih, mengetahui tentang kefarduan wudhu. Jadi semisal di dalam wudhu itu fardunya ada 6, mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki dan tartib. Nah, ini fardu-fardunya wudhu itu harus diketahui. Demikian juga ini ketika dinisbatkan pada mandi, maka harus mengetahui fardu-fardunya mandi yang ada 2, yakni 1 niat, kemudian yang kedua meratakan air ke semua anggota badan. Kemudian syarat selanjutnya wa alla ya'taqida fardhon min furudhi sunnatan, tidak meyakini satu kefarduan dari beberapa kefarduan wudhu diyakini dengan kesunnahan. Jadi fardu itu harus diyakini fardu, sunnah harus diyakini sunnah. Kemudian syarat selanjutnya wal ma'ut tahuru, adanya air yang suci dan bisa menyucikan. Kemudian yang ke-9 wadukhulul wakti, masuknya waktu, berarti harus sudah masuk waktu ini. Kemudian wal muwalatu, dan wudunya itu harus mualah. Mualah itu adalah membasuh anggota badan selanjutnya sebelum anggota badan sebelumnya itu kering. Taruhlah semisal seseorang itu sudah membasuh kedua tangannya sebelum basuhan wajahnya itu kering, itu dinamakan mualah. Masuknya waktu dan mualah ini dikhususkan pada lidaimil hadas, yakni orang-orang yang hadasnya itu menetap, semisal orang yang mempunyai sakit beser ataupun perempuan yang di situ istihadah, maka syaratnya dia itu wudhu itu harus sudah masuk waktu dan juga wudhunya itu harus mualah. Tapi dukhulul waktu dan mualah, maksudnya waktu dan mualah bagi seorang yang tidak mempunyai hadas yang menetap, maka di sini tidak disyaratkan. Jadi semisal orang yang sehat tidak mempunyai hadas yang menetap, tidak beser, tidak istihadah, maka belum masuk waktu sholat pun itu bisa digunakan untuk wudhu. Faslun ay hadha faslun nawakidul wudhu'i, faslun utawi iki iku ana fasal suwiji, nawakidul wudhu'i utawi pira-pira perkara kang bisa ngrusak wudhu iku arba'atun ana 4, iku arba'atu asya'a ana 4 pira-pira suwiji-wiji. Al awwalu utawi kang awal iku al khariju, perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro, min kubulin nyatane saking kubul, au duburin utawa saking dubur. Rihun niki badal saking al kharij, rihun nyatane rupa entut utawa angin,
au ghairuhu utawa sakliyane rih illal maniya kejaba mani. Asani utai kang kaping pindho iku zawalul aqli ilangi akal binaumin sebab turu au ghairihi utawa sakliyane naum illa nauma qa'idin kejaba turune wong kang lungguh mumakkinin kang netepake sapa qa'id maq'adahu ing pelungguhane qa'id minal ardi saking bumi. As-salisu utai kang kaping telu iku iltiqa'u basyaratai rajulin tetemune kulit loro kang ya iku wong lanang wa mra'atin lan wong wadon kabiraini kang gedhe karone sapa rajul wa mra'ah ajnabiyaini kang ajnabi utawa kang liya sapa rajul lan imra'ah iltiqa min ghairi ha'ilin saking tanpa aling-aling. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku masu kubulil adamiyyi jempok kubule atau dalan ngarepe anak Adam au halqati duburihi utawa jempok kolongan dubure anak Adam bibad nirrohati kelawan batine epek-epek au butunil asabi'i utawa pira-pira batine pira-pira driji. Jadi dalam pasal ini menerangkan tentang beberapa perkara yang bisa merusak wudhu, dalam artian menyebabkan wudhunya seseorang menjadi batal. Perkara-perkara tersebut itu jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu illal maniyya. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik di situ jalan depan ataupun jalan belakang, lewat kemaluan ataupun lewat dubur. Nah, baik di situ berupa angin ataupun cair ataupun padat. Nah, ini semuanya ini membatalkan. Kecuali illal maniyya, kecuali mani. Kalau mani itu tidak membatalkan wudhu, akan tetapi menyebabkan seorang menjadi hadas besar yang di situ mewajibkan mandi. Kemudian perkara yang membatalkan wudhu yang kedua adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, yakni hilangnya akal sebab tidur ataupun selainnya, semisal sakron ataupun mabuk ataupun gila ataupun yang lainnya, itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian tidur itu bisa membatalkan wudhu illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya pada bumi, maka di sini tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga as-salis iltiqa'u basyaratai rajulin wamra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Termasuk perkara-perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 3 adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang semuanya itu sama-sama besar dan perempuan itu bukan mahram dalam artian ajnabiyah, kemudian tanpa adanya penghalang. Nah, kemudian akan timbul sebuah permasalahan, wal mahramu man haruma nikahuha wa yakunu tahrimuha ala ta'bid. Yang dikatakan mahram itu adalah seorang yang haram untuk dinikah dan keharamannya itu sifatnya adalah sifat yang selamanya. Nah, itu adalah mahram yang ketika disentuh itu tidak membatalkan wudhu. Contohnya seperti halnya adik kandung, adik perempuan kandung ataupun kakak perempuan kandung, maka di situ tidak membatalkan wudhu, ataupun ibu kandung itu pun juga tidak membatalkan wudhu. Demikian juga yang sifatnya adalah tahrim alal mu'abbad bisa babin mubahin, contohnya seperti halnya pernikahan, yakni kita dengan mertua kita itu tahrimnya itu juga mu'abbad. Dalam artian walaupun toh semisal istri itu sudah dicerai, maka mertua itu tidak boleh dinikah.
Maka di situ ketika keharamannya adalah muabbad, maka dengan mertua kita tidak batal wudunya. Berbeda dengan yang sifatnya itu tidak ta'bid. Fahtaroza biqaulihi ala ta'bid an ukhti zaujah wa ammatiha wa kholatiha fa inna tahrimihinna min jihadil jam'i faqad. Berbeda dengan adik kandung istri ataupun kakak kandung istri ataupun bibi istri dari bapak ataupun bibi istri dari ibu, itu keharamannya tidak takbid. Sehingga di situ ketika kita menyentuh dengan adik ipar ataupun kakak ipar ataupun bibinya istri kita, maka di situ membatalkan wudhu. Kemudian permasalahannya, ketika seorang itu menyentuh istrinya, apakah di situ membatalkan wudhu? Maka jawabannya tetap membatalkan wudhu. Dan hal ini itu bisa kita ambil dari sebuah redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. An Abdullah ibni Umar an abihi, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar dari bapaknya, yakni dari Umar. Qublatur rajul imra'atahu wajassuhu biyadihi minal mulasamah faman qabbala imra'atahu wajassaha biyadihi fa'alaihil wudu. Seorang yang mencium istrinya ataupun memegang tangannya, maka di situ termasuk salah satu dari bentuk mulasamah ataupun berpegangan. Faman qabbala imra'atahu wajassaha biyadihi fa'alaihil wudu. Barang siapa yang mencium istrinya ataupun memegang tangannya, maka baginya itu harus wudu. Ini termuat dalam kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 4 adalah ar-rabi'u massu qubulil adami au halqati duburihi bibanir rohati au butunil asobi. Yang nomor 4 termasuk membatalkan wudhu adalah memegang kemaluan anak Adam, kemaluan manusia ataupun duburnya manusia, dan memegangnya itu ataupun menyentuhnya itu dengan batinya telapak tangan ataupun dengan batinya jari-jari. Nah, ini berarti yang dikatakan batin itu adalah ini, semua yang tidak terlihat ketika kita menelangkupkan ataupun mengeratkan kedua tangan kita, kemudian kita lihat suatu perkara yang tidak terlihat, ini termasuk batin. Berarti ketika kita menyentuh kemaluan dengan batinnya ini, yakni suatu perkara yang tidak terlihat ini, maka termasuk membatalkan wudhu. Tapi ketika kita menyentuhnya dengan selain batin, berarti dengan anggota ini, dengan anggota badan ataupun anggota tangan ini yang terlihat ini, semisal dengan ini kita menyentuhnya dengan zahirnya ini, maka di situ tidak membatalkan wudhu kita. Dan ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.